Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahu Akbar. Siapa PHP tadi yang bunyi-bunyi? Kenapa di PHP ini Ustaz? Saya PHP Ustaz. Oh, Masya Allah. Dapat lupa dimatikan tadi mungkin ya. Jadi dalam sholat itu kita berusaha untuk menjaga kekhusyuan di dalam sholat. Termasuk ada gerakan-gerakan yang dibolehkan kita lakukan demi menjaga kekhusyuan tersebut. Dalam persoalan gerakan di dalam sholat, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu beliau menjelaskan secara umum hukum asal gerakan di dalam sholat itu dimakruhkan atau dibenci. Terlalu banyak bergerak di dalam sholat. Tapi kemudian beliau jelaskan ada 5 gerakan di dalam sholat. Ada namanya gerakan yang wajib di dalam sholat. Wajib, harus bergerak. Seperti misalnya seseorang yang sedang sholat, ternyata dia sholat menghadap di selain kiblat. Lalu diingatkan oleh orang lain. Kamu menghadap di arah yang keliru, bukan di arah kiblat. Maka orang itu wajib untuk bergerak langsung berpindah ke arah kiblat. Atau seperti kejadian Nabi SAW, Nabi pernah sholat dengan menggunakan sandal. Lalu kemudian malaikat Jibril mengabarkan kepada Nabi SAW bahwa di sandal Nabi ada najis. Maka Nabi bergerak, yaitu melepaskan sandal beliau. Ini namanya gerakan yang diwajibkan dalam sholat. Kemudian yang kedua, ada gerakan yang diharamkan di dalam sholat, yaitu gerakan yang membatalkan sholat. Ya, dan ini kata para ulama dikembalikan ke urf atau kebiasaan dari daerah masing-masing. Dalam artian, jika gerakan-gerakan itu sudah terlalu banyak dan membuat orang yang melihat orang sholat tersebut menyangka bahwa dia sedang tidak sholat, maka gerakan itu adalah gerakan yang membatalkan sholat. Jadi orang yang melihat dia banyak bergerak, orang lain yang melihat seakan-akan orang melihat dia itu sementara tidak sholat. Jadi gerakan-gerakannya itu bisa membatalkan sholat. Ada gerakan yang sifatnya dianjurkan. Gerakan yang dianjurkan. Gerakan yang dianjurkan ini tadi demi menjaga kekhusyuan di dalam sholat. Demi menjaga kekhusyuan dalam sholat. Misalnya Nabi SAW ya, itu gerakan yang dianjurkan itu misalnya ketika kita sedang sholat, tiba-tiba ada orang di saf depan kita batal wudunya misalnya, buang angin misalnya. Kemudian dia otomatis dia harus keluar memperbaharui wudunya untuk berwudu kembali. Maka gerakan yang dianjurkan adalah kita yang berada di belakang saf tersebut maju ke depan mengisi saf yang kosong tersebut. Ini gerakan yang dianjurkan. Ada juga gerakan yang dibolehkan, dimubahkan. Ya, itu juga demi menjaga kekhusyuan dalam sholat. Ya, seperti tadi ketika ada handphone kita bunyi, maka kita dibolehkan untuk bergerak, untuk mengambil handphone kita, mematikan handphone kita, kemudian setelah itu kita letakkan kembali dan kita lanjutkan sholat. Itu gerakan yang dibolehkan untuk menjaga kekhusyuan tadi. Dan termasuk di antara gerakan yang dibolehkan itu, misalnya kalau kita datang sholat bawa anak kecil, kemudian anak kita menangis, kita ambil anak kita dan kita gendong dia sementara dalam sholat, sebagaimana Nabi SAW menggendong cucu beliau pada saat sholat. Ketika Nabi akan sujud, Nabi letakkan, kemudian Nabi sujud. Dan begitu. Ya, jadi gerakan-gerakan itu ada yang diwajibkan, ada yang disunnahkan, dianjurkan, atau ada yang dibolehkan, ada yang dimakruhkan, dibenci, ya, diwajibkan, diharamkan, kemudian dianjurkan, dibolehkan, dan dimakruhkan. Hukum asalnya adalah dimakruhkan. Kita tidak boleh banyak bergerak kecuali pada hal-hal yang memang dibutuhkan untuk kita bergerak. Seperti itu. Ustadz, padahal saya sokode dia, tidak apa-apa itu. Nah, itu termasuk gerakan yang dibolehkan. Kita memberi isyarat ke teman kita yang handphonenya bunyi misalnya, kita berikan isyarat supaya dimatikan handphonenya. Itu termasuk gerakan yang dibolehkan, tapi tidak boleh kita terlalu berlebihan. Kita berikan isyarat atau tiba-tiba karena dia tidak
tidak ngeh dengan apa yang bunyi dari HP-nya, akhirnya kita ambil HP-nya di kantongnya kemudian kita yang matikan, nah itu sudah akan menjadi gerakan yang berlebihan mungkin. Kecuali kalau handphonenya berada di depan, kemudian dia tidak peduli dengan bunyi handphonenya, kemudian kita yang ambil, kita matikan, itu juga termasuk gerakan yang dibolehkan demi menjaga kekhusyuan sholat berjamaah tersebut. Seperti itu. Baik, ya silakan lanjutkan zikirnya masing-masing.